Cepu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Lur, ternyata di Desa Nglobo ada tempat wisatanya loh. Oh, tempat wisata pemandian air panas itu ya? Iya. BTW, aku udah pernah ke sana. Di sana suasananya tuh masih asri. Dan di sana tuh ada kolam pemandian air panas. Wah, asik tuh kayaknya. Gimana kalau kita langsung ke sana aja? Boleh, kita cek mapnya dulu. Oke, ayo, let's go. Plumpung ialah salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Nglobo, Kecamatan Ciken, Blora, Jawa Tengah. Kurang lebih berjarak 27 km dari Kabupaten Blora, sedangkan dari Kota Cepu kurang lebih berjarak 25 km. Selain menjadi tempat destinasi, juga menjadi sarana terapi pengobatan. Untuk menuju ke Plumpung, kita akan melewati Distrik 2, Lapangan Nglobo, Pertamina. Loh, itu kan Pandu, Kintan, dan Dendi. Oh iya, yaudah kita samperin yuk. Teman-teman, Ajis kenapa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Serius dong bro, ini loh tiba-tiba Aziz gatal-gatal. Waduh, gimana ini? Apa kita langsung ke pemandian air panas saja? Oh, bener juga. Air belerang tuh ternyata banyak manfaatnya loh. Nunggu apa lagi? Ayo Jis, let's go! Fasilitas kolam utama dan kolam anak. Kondisi wahana pemandian air hangat dan wahana kolam renang anak di wisata alam Plumpung letaknya tidak saling berjauhan. Selain itu, wahana kolam renang anak dengan ukuran 12 x 6 meter, sedangkan kolam utama berukuran 6 x 6 meter. Pemandian Plumpung berasal sumber mata air yang mengandung garam dan minyak dan memiliki kandungan belerang melalui tahap pengolahan minyak dari sumur tua di Desa Nglobo. Tahap pemisahan minyak yang mengandung air kemudian dialirkan ke kolam pemandian air hangat. Gimana sis setelah berendam? Katanya mendingan apa enggak? Alhamdulillah bro, udah mendingan bro ini bro. Wah, keren ya. Gimana kalau kita nambah wawasan tentang tempat wisata ini? Ide yang bagus, kita cari narasumber yuk. Yuk! Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Dengan saya Insinyur dari Kintan Ayu, saya dari SMA Negeri 1 Cepu sedang melakukan penelitian praktek sosiologi untuk ujian praktek. Dengan Bapak siapa? Ya, mau perkenalan nggih. Iya. Nama Budiarto, kebetulan kepala desa di Nglobo ini. Mungkin ada bisa kami bantu? Iya, siap Bapak. Saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara. Langsung saja ya Bapak. Iya, monggo. Pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama, bagaimana cerita awal terwujudnya tempat wisata ini? Oke, mungkin sekilas-kilas balik ya, kami ceritakan pada awalnya pada tahun 2020 lembaga LMDH ini kan memang ini wilayahnya Perhutani ya, dan kebetulan di sini ada sumber air panas yang memang sejak dulu sumber air panas ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini untuk terapi, untuk berobat. Ada yang gatal-gatal, pegel, linu, mungkin habis kena stroke, itu dengan mandi air panas ada kesembuhan. Akhirnya menimbang dan mengingat hal tersebut, teman-teman dari LMDH membuat sarana seperti ini yang bisa dilihat ya. Jadi untuk memfasilitasi mereka-mereka yang mau melakukan pengobatan. Kemudian adanya sharing dari Perhutani, kita manfaatkan untuk pembuatan kolam, pembuatan dan sarana prasarana yang ada sampai dengan saat ini. Kemudian ini wahana air panas Plumpung ini pengelolanya adalah dari LMDH karena wilayahnya dari Perhutani, secara otomatis LMDH lah yang mengelola. Jadi pengelola di sini memang dari LMDH. Dan kerjasama dengan Perhutani melalui mungkin perjanjian kerjasama ya, PKS dengan sistem sharing lah. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lalu di sini ada Pertamina dan Perhutani berwenang sebagai apa ya Pak? Oke, untuk Pertamina karena sumber air ini itu berasal dari Pertamina. Jadi perlu ada diketahui bahwa minyak mentah yang ada di Desa Nglobo ini itu kan ada di kedalaman ribuan meter ya. Jadi di saat Pertamina itu mengambil minyak mentah, jadi secara otomatis ada sumber air panas yang ikut keluar, yaitu air panas yang mengandung garam
Itu jadi ini itu adalah dari Pertamina sih. Kalau dari perhutani sendiri yang mempunyai wilayah. Secara otomatis kita harus memberi izin kepada perhutani, dan alhamdulillah tahun ini izin secara resmi sudah dikeluarkan per Januari kemarin dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, siapa penanggung jawab dan mengelola tempat wisata ini? Untuk pemandian air panas Plumpung ini yang menjadi pengelola adalah LMDH. Jadi di Ngelobo ini yang mengelola semua adalah di Pokdawesnya. Tapi ada beberapa destinasi termasuk pemandian air panas Plumpung ini yang mengelola adalah LMDH. Nanti ada destinasi lainnya yang ada pengelolaan sendiri. Jadi di sini saya tegaskan LMDH yang menjadi pengelola di sini. Berarti LMDH berperan besar ya? Ya, karena ini adalah menggunakan dana sharing dari perhutani. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat ya Bapak. Apa saja kendala yang pernah terjadi ketika tempat wisata ini terwujud? Ya. Mungkin sama seperti tempat-tempat wisata yang lain, di mana pada saat kita perintisan itu banyak masyarakat yang acuh tak acuh, istilahnya cuek. Tapi begitu tempat wisata ini berkembang dan menghasilkan penghasilan lumayan, ya begitulah banyak terjadi konflik-konflik yang banyak berkepentingan yang ada di sini. Mungkin ya alhamdulillah, tapi pelan-pelan dengan kita koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak, sedikit demi sedikit konflik-konflik tersebut bisa teratasi. Dan pertanyaan yang terakhir, pengunjung yang pernah mengunjungi tempat ini paling banyak dari mana saja Bapak? Untuk pengunjung rata-rata sudah kita selain dari sekitar Kecamatan Jiken sudah ada mungkin dari daerah Cepu, mungkin Padangan juga, Randu Blatung sering rombongan ke sini, mungkin daerah Banjarjo, Ngawes juga sering. Jadi mungkin sudah tidak hanya sebatas di Kecamatan Jiken, mungkin juga di luar kecamatan banyak yang ke sini. Jadi memang perlu pembenahan karena ini juga namanya perintisan dan membutuhkan anggaran besar juga. Jadi kita menyesuaikan. Jadi perlahan-lahan, mohon doaan restu ya adik-adik semua. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan pesat. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Wawancara ini. Sampai jumpa di lain Ya, kesempatan. sukses ya. Ya, Oke. siap. Iya, iya. Pak, Ya. perkenalkan saya Budi Putra Bowo dari SMA 1 Cepu. Oh iya, Bapak dengan siapa ya? Pak Ega, pendidik di SMP Katolik Blora. Iya. Apa yang membuat Bapak tertarik dari tempat ini? Nah, dari situ saya menilai bahwa banyak kata-kata masyarakat, ya, khususnya dari Kecamatan Jiken, bahwa air hangat Pelumpung atau air panas Pelumpung tersebut bisa untuk pengobatan, kayak gitu, pengobatan gatal-gatal dan lain sebagainya. Mungkin yang stroke juga bisa, tetapi tidak secara instan ya. Nah, di sini bisa menyembuhkan secara kontinu, perlahan-lahan, bertahap kayak gitu. Pendapat dan saran tempat ini apa ya Pak? Menurut Bapak? Kalau pendapat saya sih untuk lokasinya juga udah cukup bagus. Nah, mungkin kalau saran untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi, mungkin ditambah untuk permainannya atau apa untuk anak-anak kecil, dan mungkin kegiatan-kegiatan refleksi kayak gitulah. Di situ nanti bisa ditambahkan room untuk refleksi atau massage kayak gitu. Dari mana Bapak mengetahui tempat ini? Ya dari masyarakat umumnya sudah untuk sekabupaten Blora sudah nggak asing lagi ya, cukup booming ya, kayak gitu. Kolam renang panas Pelumpung itu sudah diketahui untuk masyarakat umum di Kota Blora kayak gitu. Oh iya, terima kasih ya Pak. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Perkenalkan Bu, saya Ahmad Denis Saputra dari SMA Negeri 1 Cepu. Ibu dengan siapa Ibu Puji dan asal dari mana? dari Ngelobo. Apa pengaruh dengan adanya wisata Plumpung ini untuk perekonomian?
Di sini tambah apa Mas? Tambah karena Plumpong udah banyak yang tertarik, saya ikut berpartisipasi di sini jualan untuk nambah ekonomi. Apakah berjualan di sini menyewa atau disediakan pengelola lahan? Disediakan pengelola lahan. Perbandingan perekonomian sebelum atau setelah adanya tempat wisata ini. Perekonomiannya sekarang ya lumayan Mas, tambah-tambah untuk kebutuhan. Itu aja. Terima kasih Bu. Iya. Tidak hanya pemandian air hangat, namun juga tersedia tempat karaoke untuk wisatawan yang gemar menyanyi dan menghibur dan hanya dipungut biaya sukarela. Plumpong menyediakan fasilitas berupa toilet yang berjumlah sekitar 2 dan dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Toilet ini digunakan untuk membersihkan badan setelah berendam di kolam pemandian Plumpong dan juga digunakan untuk tempat ganti pakaian. Tidak hanya sebagai tempat terapi, wisata alam ini tersedia fasilitas pendukung berupa spot foto dengan lukisan-lukisan yang menarik, tempat duduk yang unik, fasilitas lampu, dan bebatuan yang dipahat berbentuk flora dan fauna. Pengelola wisata Plumpong memasang tarif kunjungan dengan disediakan kotak kecil di mana pengunjung mengisi biaya tarif ke dalam kotak kecil tersebut secara sukarela. Namun, ketika ingin mengakses wahana kolam renang anak, dikenakan biaya sekitar Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Sebelum itu, ketika berkunjung, wisatawan terkena biaya berupa retribusi parkir motor sebesar Rp2.000, sedangkan mobil atau kendaraan roda 4 sebesar Rp5.000. Memiliki potensi yang berperan dalam membangkitkan perekonomian masyarakat. Sekitar daerah mendorong UMKM menjual makanan dan minuman. Hari ini agenda kita sudah selesai. Dan setelah ini kita akan pulang. Jangan lupa nih slogannya. 1, 2, 3. My Research, My Journey. Tintan. Iya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Lali ya. Bener juga, ternyata air belerang. Dari SMA 1 Cepu. Iya, Bapak dengan siapa ya? saya Pak Ega dari Blora.